الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جل سادتنا وولي أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ثم إلى أئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين من العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والحفاظ والحسن السادة والصحبة المحققين كل ولي ووليهم مشير بنا وهو بها برها وبها من يمينها إلى شمالها خصوصا الخبر بسيدنا ومولانا سلطان الأولياء سيدي شيخ محي بن عبد القادر الجيلاني سيدي شيخ الحسن الشاذلي سيدي شيخ العباس البوسي سيدي شيخ ابن عبد الله السحبري وسيدي شيخ الهداية الأمجدي ومؤلف هذا الكتاب وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي جميع مشايخنا الكرام خصوصا مشايخنا الطبقات مشايخنا البيوت ومشايخنا معاهد الإسلامية في إندونيسيا ومشايخنا خصوصا حضرة الشيخ قاسم أصحابي الشيخ بخوري حضرة الشيخ بنواوي البتر حضرة الشيخ محمد بن عبد الله الرشاد ونخصوصا روحي في ملكي Ustaz Basori Kiai Adnan Kiai Alwi Kiai Jaswati Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa umman ila jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kangge wakif anae mushola atau baitil majlis taklim baitil muflisin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa sawbihi fid dharain amin. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu wa khairal huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha butuhal arifin wa tufaqihna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana barakatik wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71 ya. Halaman 71 baris ke 8 7 baris ke 7 dari bawah. Tiga hikmah yang ke 104. Hikmah yang ke 104. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'linukal man'u
li'adami fahmika 'anillahi fihi. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Innama yu'limuka ami kustine melaraaken ing sira apa almanu nyegai Allah li'adami fahmika karena ora nanane pemahamane sira, karena ora nanane pemahamane sira anillahi tentang Allah fihi ing dalem almani. Innama yu'limukal man'u. Kenapa kita tersakiti ketika Allah tidak memberikan kemauan kita, tidak menuruti keinginan kita, tidak mengabulkan doa kita? Kenapa kita sakit hatinya? Kenapa kita seakan-akan hatinya itu tidak ridho, ganjel, gersah, resah? Karena apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan tidak kunjung Allah datangkan. Kalau Allah tidak memberikan kemauan kita, Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah tidak menuruti apa kemauan kita, tidak mendatangkan apa yang menjadi hajat kita, kita masih terasa sakit, hati kita masih terasa sakit. Maka sesungguhnya itu karena li'adami fahmika 'anillahi fihi, karena tidak adanya pemahaman kita tentang Allah, karena tidak adanya pemahaman kita tentang Allah di dalam apa yang Allah lakukan. Jadi nalikane kita ora diparingi Gusti Allah apa sing kita jaluk, terus kita masih lara hati, kita masih grundel, kita masih resah, pikirannya masih gelisah, itu berarti sesungguhnya kita itu durung pahame kita ning tindakane Gusti Allah. Durung pahame kita ning hikmah-hikmah Gusti Allah. Ya. Mafhum mukhalafah. Kalau kita menjadi hamba Allah yang sudah paham tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak pernah merasakan sakit hati dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Masya Allah. Apapun yang terjadi untuk kita, anggap saja itulah yang terbaik bagi kita. Versi Allah, bukan versi kita. Versi Allah. Jadi bakal masih lara hati, masih gersah, masih gandel, masih gerunak, hati ini masih resah dengan qada dan qadar Allah. Ya, khususnya di dalam al-mani, di dalam pencegahan Allah terhadap kemauan kita, terhadap apa yang diinginkan oleh kita, Allah tidak kunjung memberikan kepada kita. Itu sesungguhnya kita belum paham terhadap qada dan qadar Allah, belum paham terhadap hikmah-hikmah kehidupan yang digariskan oleh Allah. Jadi perlu nemu qada dan qadar itu bukan sebatas kita imani. Jauh lebih penting adalah diridhoni. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya dari Allah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana caranya ridho dengan itu semua. Itu yang lebih penting. Tidak sebatas mengimani, ya habis Gusti Allah.
tapi angger lar hati, angger ora ikhlas jalan murid. Itu berarti durung paham lawan rahasia-rahasia Allah. Idza kana nalikani ana Allahi cegahane Allah Subhanahu wa ta'ala wa ata'uhu lan peparingi Allah ta'ala ana iku ni'mataini nikmat loro azimataini kang agung karone kama kaya keterangan zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing keterangan al-ana ing dalem saiki fayang bagi maka siyogi apa yakuna nyenta ana iku fi kiltaihima ana ya kali tai iya ana ya Sekian sila masana ya ngapain? Ya guri banget. Kiltai hima. Ngarepe dibunderi banget. Mau sebab belakangnya ngarepe. Karena lamun posisi ropae itu kilta apa ya? Iki musabbah bitasnya isim sing diserupakan kalau isim tasnia bukan isim tasnia sesungguhnya bukan tapi diserupakan dengan isim tasnia di dalam i'rabnya begitu. Minggu kan misalkan kilta atau lamun mudzakkar kilahuma lamun muannas kiltahuma lamun tingkah anak kan nggur kan baris itu dan nggur tengah Tilta tiga belas dari bawah berapa sodri iya kiltal halataini. Jadi kiltal halataini itu tingkah. Jadi lakan ini ya. Fi kiltaihima ing dalem karone mantu wal ato. Ana iku fi kiltaihima ing dalem karone mantu wal ato. Opo qurratu ainil muridi ketenangan atine murid dadi fa inta alama mangkalamun nampa lara sapa murid bi ahadihima kelawan salah suwijine atau wal manu wa huwa utawi ahadihima iku al manu cegah Allah orang maringane Gusti Allah wata dalan nompo enak sapa murid bil akhir kelawan kang weneh wa huwa utai akhir iku ala ato peparinge Allah padalika mangkote konon ta'alam fi madine bakal isim masdare ta'allum wa huwa wadalika konon ta'allum lamun jare sing ngaji nahwu mah ari rujuk iku kudu nganggo isim nalikane rujuke ning fi'il maka fi'ile kudu dilarikan kepada isimnya ta'allama isim fi'il wadalika rujuke ta'allama mate ta'allune wadalika temu kono ta'allum iku li'adami fahmi karena ora nanane murid wa usuri ilmihi lan karena kak cendeke ilmune murid wa usuri ilmihi lan karena kak cendeke ilmune murid singgur meneh idza kana manullah subhanahu wa ta'ala wa ata'uhu ni'mataini 'azimataini kama dzakarna ketika manunya Allah tidak memberikannya Allah terhadap kemauan kita
dan memberikannya Allah terhadap kemauan kita, ya. Yang dua-duanya adalah ketika Allah tidak memberikan kemauan kita, itu berarti Allah sedang memperlihatkan sifat koharnya. Dan ketika Allah memberikan kemauan kita, menuruti kemauan kita, itu berarti Allah sedang memperlihatkan sifat baiknya Allah. Asyhadaka qahra wa asyhadaka birra. Itu semua, itu dua-duanya, baik atau maupun makruh, sesungguhnya itu adalah dua kenikmatan yang sangat besar, ya, seperti yang sudah diterangkan. Kalau kita sudah mengerti bahwa atau dan mantu, Allah memberikan kemauan kita, kita berdoa dikasih, kita kepengen anu dituruti, dia subadani, anak maning kita kepengen pun orang dituruti. Intinya dua itu, menurutinya Allah dan tidak menurutinya Allah, itu sesungguhnya adalah dua kenikmatan yang besar dari Allah. Ketika kita sudah paham itu, al-an yang bagi ayyakuna fi kiltaihima qurratu ainil murid, maka sekarang siogianya, ya, di dalam keduanya, di dalam menyikapi ataupun makmum, kita sebagai seorang hamba itu harus selalu dengan qurratu aini. Apa itu qurratu aini? Dengan ketenangan jiwa, dengan ridhonya hati. Qurratu aini, dengan tentremnya hati. Allah bersikap apa kepada kita, Allah mau memperlakukan apa kepada kita, kita selalu diterima dengan qurratu aini. Kalau memang kita paham bahwa atau dan mantu adalah dua kenikmatan yang besar, harusnya seperti itu. Kita pengen diperlakukan ini apa? Nih Gusti Allah, budi mantu, budi atau, jelasnya mah Gusti Allah itu lagi sayang nih kita, anunya. Sampai anak makola Imam Syafi'i apa al-mantu ainun atau aja, sampai anak al-atau ainun maki aja, sampai anak kono. Itu saking apa nih? Saking kita kudu positive thinking, ya, bahwa sebenarnya Allah itu adalah sayang. Jangankan dalam hal atoknya, sekalipun Allah bertindak dalam hal mati, itu sesungguhnya Allah sedang sayang kepada kita. Kalau kita sudah paham dalam dua hal itu dianggap sebagai dua kenikmatan yang besar, maka kita menyikapi dua hal itu dengan perasaan yang tenang, dengan hati yang tentram, dengan hati yang damai. Jangan merasa resah, jangan merasa sakit. Kita terima dengan lapang dada apa yang terjadi kepada kita. Kalau kita paham itu, ya, karena semuanya adalah nikmata ini, mata ini. Jadi kalau dengan salah satu dua hal tersebut atau dan mati salah siji, kita merasa sakit hati, fa in ta'allama mangkalamun nopolara sopo ahad di ahadihima wa huwa al-mantu. Kalau kita merasa sakit hatinya dengan salah satu dua hal itu, biasanya orang yang merasa sakit dengan salah satu dari dua hal itu adalah, yang dimaksud salah satu itu adalah al-mantu. Karena wong itu merasa resah, merasa gelisah, merasa rara hati, merasa kecewa ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ketika yang terjadi adalah mantu. Ketika dengan mantu ini kita sakit hati, wa taladdada bil akhir, sementara dengan wa huwa al-ato, dengan ato ini kita merasa enak, merasa senang, merasa bahagia. Itu berarti sesungguhnya kita belum paham dengan dua hal itu. Kita masih seperti anak kecil. Pahamnya kasih sayang Allah adalah di mana Allah menuruti apa yang menjadi kemauan kita. Itu berarti kita masih kayak bocah, kepengen dilus-lus baik. Orang yang sudah dewasa, dia akan paham kasih sayang orang tua itu gak mesti orang tua itu harus
menuruti semua kepengenan kita. Kapan saatnya kemauan kita itu dituruti dan kapan saatnya kemauan kita itu ditahan. Karena mungkin belum masanya, belum waktunya. Ini masa-masa lagi ngomong pesantren, lagi ngomong ngaji, misalnya lagi ngomong konsentrasi belajar, jalur HP misalnya, orang dituruti, itu maka sesungguhnya itu adalah wujud kasih sayang orang tua. Jangan kemudian kita beranggapan misalnya, wah berarti orang tua sayang, kita jalur HP orang dipakai, orang paham berarti. Nah sirang nang lamun apa HP sakit mondok orang karuan, balik pengen bulanan HP. Jadi orang upaya orang tua di HP kasih sayang. Padahal Gusti Allah gak ngomong ketika kita ditindak oleh Allah apa yang kita ingini kemudian Allah tahan, Allah tidak memberi, sesungguhnya itu adalah wujud kasih sayang Allah. Mungkin kita belum saatnya memiliki itu, kita belum waktunya kurang tepat. Dulu kuat namun kita dituruti dulu kuat. Jadi mulanya kurroti aini, dengan lapang dada, kelawan jembare dada, kelawan tenangnya hati, kelawan berimane hati. Aja tuli ketika dibayar mampu Rasul dugal lara hati, sakit hati, Gusti Allah kita pengen pun orang dibayar. Tapi ketika dibayar kesenangan apa sih dipengen dituruti, wah jingkrakan. Ya berarti kayak gimana kayak masih cuci kok dulu. Orang kita bocah dan apa dituruti, wah jingkrakan. Bahkan jalur apa orang dituruti, mencu, menengakan wong tuane, ngamuk-ngamuk, ngendali lawang, nyepaki apa sih nang ngarepane, bocah. Kita juga di hadapan Allah itu seperti itu. Ya. Kurang lebihnya seperti itu, kurang lebih. Jadi ketika kita merasa sakit dengan mampunya Allah dan merasa senang dengan pemberian Allah, maka ya, fadzalika li'adami fahmihi wa qusuri ilmihi, maka itu sesungguhnya karena tidak adanya pemahaman kita terhadap tindakan Allah dan karena pendeknya, ya, ceteknya ilmu kita tentang Allah. Ya Allah, cekak ilmu, mikirnya orang dawa, cekak, sungguh pendek lah. Jadi diukur itu aja hawa nafsu. Bakal hawa nafsu orang keturutan, kalau bisa Allah saya. Bakal hawa nafsu keturutan, kalau oh berarti Gusti Allah memuliakan kita, berarti Gusti Allah sayang kita. Bocah. Masa iman kita kayak bocah wae? Anggaplah apa yang diperbuat oleh Allah terhadap kita, yang berupa qada dan qadanya Allah, itu kita terima dengan lapang dada. Yang penting apa? Yang penting bagaimana caranya kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Apa? Ibadah yang nomor satu kan, apapun yang Allah lakukan terhadap kita, apapun yang Allah atur buat kita, itulah yang terbaik buat kita. Kalau kita memang sudah memprioritaskan bagaimana kita ini menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, nanti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pula buat kita. Gitu. Jadi kita optimis menerima dari Allah takdir yang terbaik setelah kita berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang terbaik. Nah, aja laka usaha, laka apa, laka pendekatan diri kepada Allah di ujung, inilah yang terbaik buat saya. Saya jalan dulu terbaik. Inilah yang terbaik buat saya. Ibadah prioritas, usaha, kasab, lahiriah maksimal, apa
yang terjadi itulah yang terbaik. Jadi sebisa usaha ini terus kita berkata inilah yang terbaik buat saya. Aja langsung potong kompas inilah yang terbaik tanpa ada usaha, tanpa ada pendekatan diri kepada Allah. Ya mam, ujuk-ujuk langsung inilah yang terbaik. Jaluk turun, marak turun, DP turun, aja langsung inilah yang terbaik. Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik itu kepada kasihnya. Jadi bagaimana kita menjadi kekasih Allah yang kemudian kita diberikan oleh Allah yang terbaik. Pada musuh Allah ya orang yang terbaik, orang pada musuh Allah, kepada orang yang dibenci oleh Allah, kepada orang yang membangkang kepada Allah. Masa iya musuh Allah akan apa yang terbaik buat yang membangkang? Enggak. Ya. Jadi mulanya sudut pandang yang berbeda pada melarate pada susah. Bagi orang yang ahli mendekatkan diri kepada Allah, bisa dikatakan itulah yang terbaik buat dia. Tapi belum tentu bagi orang yang jauh dari Allah, bagi orang yang tidak taat kepada Allah, apakah itu yang terbaik? Belum tentu, karena dia belum menjadi kekasih Allah dalam hal menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ada dalam kategori Allah akan memberikan yang terbaik itu kepada kekasihnya loh, bukan kepada semua orang, pada kekasihnya, pada orang yang disayanginya, pada orang yang taat kepadanya gitu. Kalau belum ada poin itu masih tanda tanya besar. Apakah yang terjadi bagi dia itu yang terbaik? Ya masih tanda tanya besar. Ya eksperimen nih. Ya. Wa innamal akmalu angin pestina utai kamu sempurna wal afdalu lan kamu utamalahu kadwe murid iku Allah liman nyata orang Allah yaklama nyata orang rasalah rasoko murid bil atoi kelawan peparingi Allah wa wayaliddu lan orang nompo enak sopo murid bina'to bil man'i kelawan cegai Allah. Masya Allah. Kita untuk menjadi orang yang standar sajalah, biasa, bukan dalam predikat akmal wal afdol. Kita dalam perasaan yang sama antara dikasih dan dicegah, kita dalam perasaan sama. Dikasih orang jingkrakan, dicegah orang rasulullah, orang lara hati, orang urakan, orang dugal, lumayan setara. Artinya antara dimani dan diangkut itu kita setara ya. Jadi sehingga dengan kesetaraan perasaan kita antara lagi dimani dengan lagi diato, itu orang lain tidak tahu bahwa kita itu lagi bahagia atau lagi sedih gitu. Kita lagi dapat musibah atau lagi dapat anugerah, nggak tahu karena perasaannya setara. Nah, lumayan itu takang kono bego sangat takang kono bego. Kita kan masih nih kategori dipai, seneng orang dipai. Lucu, ngamuk-ngamuk pun. Ya Masya Allah, kita tukang sembahyang, kita tukang ngamuk, semua yang baik. Dugal teman kita ya, sekali malah sembahyang kita. Dan kita masih ngurang posisi kita. Paling beli kita itu anaknya perasaan sempadan. Ya. Jadi wali Allah tingkatan terendah di situ lah. Ya. Antara dibantu dengan diangkut itu sama gitu. Jadi kita tidak bisa dibedakan oleh orang lain. Wah lagi mencoba, wah lagi lamun baik, lagi ada masalah. Atau masalah kita dengan mencunya, dengan berbeda sikapnya, kita tahu
kita dapat diketahui oleh orang lain. Ih, lagi beda nih. Ditakoni menang baik, kadang jawab bari ngamuk, lagi ada masalah. Atau ngono. Ketika lagi senyum-senyum baik, nembang-nembang baik, wah lagi ada tweet. Jadi sangat kelihatan sekali orang lain itu kelasnya itu masih anak kecil gitu. Orang yang imannya masih di situ adalah imannya anak kecil. Paling tidak kalau kita menjadi kasih Allah itu sama. Lagi di mana? Oh ya, orang urakan, orang mengamuk, orang dugal, lagi di auto, dibayar apa sih pengen ini, ya orang jingrakan biasa saja. Sing paling utama, biasa paling hebat, sing paling hebat itu innamal akmal wal afdal lahu, ya. Illam ya'lam bil ato wa yalid bil man'i, ya. Ketika seseorang tidak merasa sakit dengan pemberian dan tidak merasa enak dengan man'i, tidak merasa enak dengan man'i, kan dibalik ya. Dipai pemberian orang rasa sakit, orang dipai apa-apa orang rasa senang. Orang dipai bil ato lam yaklam, dimani lam yalidda. Kamu berarti kan hebat tuh. Ari lam yalidda dipai orang apa? Orang dibimbing mati, orang dibayar apa-apa, orang larang. Terus dibayar apa-apa, orang sakit. Jadi posisinya wis dhuwur. Gampangane ngene. Dimani malah seneng. Ya wis kudune nyantai disikapi dengan datangnya masalah, datangnya musibah dengan senang hati. Masya Allah seperti itu. Malah ketika diberikan anugerah malah biasa-biasa saja. Ya. Diberi anugerah tidak merasa sakit, tidak merasa kesinggung, tidak merasa bisa Allah jangan biasa. Ketika orang dibayar apa sih dipengen orang dituruti, ya orang rasa sakit, malah senang. Ya. Iku wis afdal wal akmal. Kama qala kaya oleh Nabi supaya Ibrahim al-Khawas radhiyallahu taala anhu, la yasuful faqru warasah of al-faqru, fakiran lil faqiri, ade wa fakir hatta yakuna sehingga ana itu fihi dalam fakir opo khoslatani, dua perkara. Jadi kefakirane wong fakir ora dari sempurna kejaba lamun ana rong perkara. Jadi wong fakir sekalian dari wali nih. Sekalian dari wali keren banget. Aja wis dadi wong fakir, urip susah, ngersula bae, ya ngumbangi pangeran bae, ya nyalahaken takdir bae. Toh kenang ngono ku orang tambah sudi orang matek dari sudi orang. Sekalian sempurnakan kefakiran dari wong fakir bisa sempurna. Iku lamun netepi rong perkara. Orang fakir tidak dikatakan sah kefakirannya sampai dia ya memenuhi dua perkara. Apa itu dua perkara itu? Ihdahuma utai salah suwijine khoslatani ku atiqatu percaya billahi ta'ala lan Gusti Allah taala, wal ukhra utai kamuneh itu asyukru syukuran billahi maring Gusti Allah taala fima ing dalam barang zuya kang den cegah apa anhu saking fakir. Bayarin mimanya tadi barang kebetul yang kang den coba bihi kelawan masuk hoiruhu
liyane fakir minat dunya, nyatane saking dunya. Siji rong perkara sing kudu ditetepi wong fakir nalikane kepengen kefakirane iku dadi sah, kefakirane iku mendekatkan diri kepada kewalian. Iya, kewaliannya. Masya Allah. Siji kudu duweni kumandel kelawan Gusti Allah. Kita usaha maksimal, kita ibadah maksimal, tapi uripe masih mengkene. Percayalah kalau Gusti Allah, yen Gusti Allah iku ngarepaken bagus nang kita. Wis tenang, wis aja digawe lara ati. Sing gede atine, sing bong-bong pikirane. Nah, sing legowo atine. Kudu bisa kuat mau pikir. Ajak kesirian, aja gampang kesirian ya. Mending kesirian yang hal bagus mah ya. Tanggap batur kalau jamaah orang kesirian, giliran tanggap batur tuh motor kesirian ya pakai ini. Ajak gampang kesirian. Nomor loro, asyukurillah, syukuran ing dalem apa sing ing dalem apa sing ruya zuya anhu, sesuatu sing wong sejen dicoba kelawan sesuatu itu. Syukuran kelawan Gusti Allah karena diadoakan karo sesuatu sing memang dadi cobaan bagi wong sejen. Apa? Minat dunia. Dunia itu di satu sisi dari anugerah. Ya, dengan dunia bisa sedekah, ya dengan dunia bisa haji, ya dengan dunia bisa nulunggo, ya dengan dunia bisa sejen. Iya. Tapi di sisi lain dunia itu bisa gawe bala. Karena kedudukan dunia di dalam Al-Quran itu di samping qurratu ain, bisa menjadi penenang jiwa, penyejuk hati, bisa juga menjadi zinatul hayat di dunia, perhiasan kehidupan dunia. Di samping itu juga dunia itu bisa menjadi fitnah wal adu. Fitnah juga menjadi musuh, bisa menjadi musuh juga bisa menjadi. Kita posisikan dunia itu ketika kita tidak memiliki dunia, anggap sajalah dunia itu posisinya sebagai fitnah dan juga bisa menjadi musuh. Supaya hati kita tenang, ajak sirian baik. Untung kita orang di dunia, lamun kita di dunia kaya mah. Kalau batur gawat rawawun bapak kaya mah. Jadi menyikapi hidup itu seperti itu. Jadi mindsetnya seperti itu. Aja mikirnya lamun anak dunia mah kita bisa aja mikir mono, orang anak dunia pikirannya beda maning. Lakat dunia di pikirannya ambil aja. Besak kalau Gusti Allah nih. Untung kita alhamdulillah kita orang di dunia. Ayat syukrillah fima zuya'anhu mimma betul ya bihi wairuhu minat dunia. Untung kita orang di lawan kita di dunia kaya. Jadi ambil syukur, urip susah kok. Ambil syukur. Memang dengan sudut pandang yang berbeda, kita bisa sedekah kelawan dunia, bisa makan haji, bisa nyelungong. Iya, lamun anak kita kan posisinya langkah. Lamun kita dalam kehidupan iki orang duwe dunia, kemudian pikirannya mana we? Aduh, sing perasaan syukur ya. Jadi mindsetnya harus kita ini alhamdulillah orang di dunia, karena dengan dunia ini banyak orang yang jauh dari Allah. Dengan dunia ini banyak orang yang lalai dengan Allah. Bahkan dengan dunia ini banyak orang yang sombong. Bahkan sampai di tingkat puncak kesombongannya, dengan dunia ini mengaku sebagai Tuhan. Siapa? Haman, Fir'aun dan seterusnya. Jadi kita mikirnya ngomong dalam keadaan kita itu orang dunia. Ambil apa? Ambil syukuran. Maksudmu ambil syukuran. Jadi orang fakir, orang bisa sempurna kefakirannya, orang bisa sah kefakirannya. Siji lamun orang bisa netepi rong perkara. Siji lamun orang bisa kumandeli pangeran. Nomor loro lamun orang bisa syukuran di Gusti Allah. Kepengen sempurna kefakirannya, kepengen sah kefakirannya di Gusti Allah, dia harus sebagai kekasih Allah. Itu siji kudu kita bisa kumandel kalau pangeran, percaya kalau pangeran, apa yang diatur di pangeran. Anggo kita urip mengene iki, percayalah bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat kita nanti di akhirat. Begitu. Tikoh
As-siqah billahi ta'ala. Yang kedua, kita syukuran ning Gusti Allah bahwa kita ki ora dipai sesuatu yang mana justru sesuatu tersebut untuk orang lain sebagai cobaan. Ya. Hari ini kan cobaan kabeh. Melarat coba lawan orang duweni lawan langkane cang sabar beli. Ya. Sugih padahal dicoba kelawan akehe cang bisa syukur beli teman. Bes. Wala yang mululan ora sempurna sapa al fakir wa fakir hatta yakuna sehingga ana qanadullahi pandangan ing Gusti Allah lahu kabeh fakir firman ing dalam mati iku afdol li utama min nadharihi tani saking ningali ing Allah lahu kabeh fakir fil ata ing dalam pemberian. Dan tidak akan sempurna seorang fakir, seorang yang miskin hatta yakuna nadharullahi lahu fil mati afdol min nadharihi lahu fil ata, sehingga pandangannya terhadap Allah di dalam atoknya, di dalam mantinya itu lebih utama dari pandangan terhadap Allah terhadap atoknya. Mau miskin jadi mandangnya ngomong. Seorang fakir tidak bisa dikatakan sempurna sehingga dia mempunyai pandangan bahwa Allah itu memberikan mati, bertindak mati, tidak menuruti apa yang menjadi kemauan kita, pengen orang dituruti, kita selalu request meni mengenai orang dituruti hawa nafsu nih. Inilah yang terbaik buat kita. Jadi pandangnya adalah afdol, lebih utama, terbaik buat kita daripada lalu kita di atau lalu kita dituruti apa sih pengen. Perlu apa? Bersyukur. Karena semua sesuatu yang di dunia ini harus menjadi kudrote mesti ana minus. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Wa alamatu sidqihi utawi alamat benere wong utawi alamat benere al murid fidzalika ing dalem konon yakuna nadzurullahi ta'ala lahu fil mati ing dalem mandang ing Gusti Allah bagus ing dalem mati luwih bagus ing dalem mati daripada ing dalem ato iku ayyajida ditanu sapa al murid lil mati maring mati minal halawati nemu minal halawati saking manis maring barang yang jidukan orang nemu sapa murid lil atoi maring ato la ya'rifu kang orang inawrihu imma sapa ghairu barihi sakliyane zat kang gawe murid alladzi khassahu kang tertentu akan sapa alladzi hu ing murid bima'rifatihi kelawan minawi ing alladzi wa ayatihi lan piro-piro nikmate alladzi fa wa mangute murid iku layar ora ningali sapa murid siwa maliki ing sakliyane kang miliki murid wala yang dikulan orang miliki sapa murid illa ma ing barang kana kang ana poma ana iku min tamlikihi saking milika kene Allah ing murid wa kullu syai'in utais kabeh suwiji-wiji lalu kabeh Allah iku tabi'un kang manut wa kullu utais kabeh lahu maring Allah iku khadi'un kang DP wa alamatu sidqihi tanda daripada kesungguh-sungguhannya seorang murid, seorang hamba di dalam memandang man'u itu lebih baik daripada ato. Ya. Segala apa yang dimintanya tidak diberi oleh Allah berarti mati. Karena dalam posisi ketiadaan dalam hal dunia. Ya, misalnya kalau ingin benar-benar menjadi hamba Allah dalam keadaan seperti itu, di posisi itu, ayyajida lil man'i minal halawati ma la yajidu lil 'ata. Dia harus bisa merasakan sesuatu yang manis di dalam man'i, ya.
ya, tidak terkalahkan oleh manisnya sesuatu yang ada di dalam ato. Masya Allah. Diberikan ato, diberikan anugerah oleh Allah, apa yang diinginkannya dikabulkan, apa yang dimintanya dituruti, itu merasakan manis ya, karena apa yang menjadi bagian daripada hawa nafsunya dikasih oleh Allah. Tentunya kan gira, senang ya. Tapi senengnya deweke ya, ketika dimati tidak diberikan oleh Allah, itu lebih mengalahkan dari senangnya dia dikala diberi oleh Allah. Aneh dulu, aneh Masya Allah. Ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar sejati itu pun. Jadi merasakan manisnya mani ya, itu tidak terkalahkan oleh manisnya atau merasakan manisnya atau itu masih terkalahkan oleh manisnya mati. Jadi orang lebih nikmat urip ini ketika apa yang dipengen orang dituruti Gusti Allah. Itu paling nikmat. Jalukin orang dituruti, jalukin orang dituruti. Nikmat pun, ya Allah, nikmat pun, nikmat panas. Sumpah bea. Karena kita durungin predikat kuat, durungin tingkatan kuatnya, durungin makom kuat dari dia. Ya masih kuat, masih lara, masih kecewa, bakal apa sih dipengen orang turutan. Gampangnya begini lah. Kita lamun posisi misalnya mau dagang ya, atau mau tani. Lamun mau dagang, nalikane dagangannya ku laris untuk kawin prakat kabeh. Itu batine alhamdulillah, bungae beli kejagan. Tapi lebih bunga maning nalikane Gusti Allah upai marini dagangan orang payu orang tok rugi. Bisa deh ngerasa syukur lebih daripada nalikane dagangane tok. Karena ya bisa belum? Jadi bisa berbeda. tanda kesejatian seorang hamba Allah itu merasakan manisnya mangku tidak terkalahkan oleh manisnya atau. Kemudian kita tidak menurut anak mati kalau atau paham ya? Paham. Artinya yang bolak balik atau itu apa, mati itu apa. Mulai kita masih tergantung nih atau itu tidak memberikan apa, atau itu pemberian Allah menuruti apa yang dimau oleh kita, apa yang diinginkan oleh kita atau ketika Allah orang upaya apa sih dipengen kita mampu istilah mungkin kira-kira segala nih. Dan ketika kita langsung ke tujuan itu sambil langsung paham. Kesejatian seorang hamba tandanya adalah merasakan manisnya mampu tidak terkalahkan oleh manisnya atau paham ya. Imam. Jadi anak ya, wong tua pengen itu iki sing patut itu. Misalnya profesinya itu dagang mider pegel mider. Nalikane dagangane payu, nalikane dagangane lari, itu biasa saja. Biasa. Tapi ketika dagangan itu orang tok, orang payu, bagi-bagi tangga gratis, balik nih mati, lalu mau laki ini beda, mana dong? Anak misalnya biasa lalu gerejek di sate, jadi anak baru dagangan orang tok tambah lalu enak temu, malah justru ketika dagangan orang tok malah artinya apa? Nganggu mempelipur larangnya dulu untuk mengobati rasa kecewanya. Modalnya tok kono tuku sate kabeh. Aduh, iya sih. Blenger. latihan mau. Oh, perut mau ya? Celengan dibobok ya. Celengan mas sementara. Ya gini,
Artinya hari masalah modalan nggak bisa gitu mah. Hitung. Kan kita kan daripada rugi deh masalah untungnya hari mikir mono. Kadang menurut saya itu untungnya orang hitungan rugi ini masih pisang. Beruntungnya orang mari-mari kan singannya kalau bohong. Ya. Jadi untuk menutupi perasaan itu pintar-pintar orang tua zaman punya. Ini ceritanya apa ya? Cerita ibu neku lah, masya Allah. Jadi wong tua punya ku jadi bahkan dagangan orang apa? Malah anak-anak ku dibobok. Pengen apa nang bos tuku? Tahu apa sih enak-enak? Maksudnya aja wis susah disusahi kalau lu. Tambah peteng itu. Wis susah dagangan orang apa ayu duit oroli. Rabine disewoti, lakine disewoti. Kita mau putak uripku. Tambah sumpah dunia. Tapi lama lakinya dibonggong, akhirnya senyum, keluarganya seneng, akhirnya luka dagangan apa gak terobati. Lawang gak langsung ditakonin deh. Lemer. La ya'rifuhu ghairu barihi alladhi khassahu bi ma'rifatihi wa ayatihi. Jadi orang yang menjadi hamba Allah yang sejati untuk membuktikan kebenarannya dia menjadi hamba Allah adalah merasakan manisnya mati tidak terkalahkan oleh manisnya atau manisnya atau itu akan terkalahkan oleh manisnya mati. Dia tidak mengetahui hal itu kecuali mengetahui terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tuhannya, oleh Zat yang menciptakannya, alladzi khassahu bi ma'rifatih, yang tujuannya adalah untuk mengetahui jati diri Tuhannya kepada dia, memperkenalkan jati diri Tuhannya kepada dia. Ya. Fahuwa la yara siwa maliki. Dengan kejadian itu dia tidak akan pernah melihat ya kecuali terhadap pemilik alam semesta ini. Jadi karena orang itu ketika tidak ada kegagalan, tidak ada kesusahan, tidak ada keterpurukan, itu cenderung orang itu akan lupa dengan Tuhannya. Yang dirasakan adalah kita ini bisa segalanya. Bisnis sukses karena kita bisa ilmunya, pintar masaknya, pintar masyarakatnya, pintar luruh tempatnya. Akhirnya begini mana? Tapi ketika dicoba dengan kegagalan, apa sih yang patut kita banggakan di hadapan Allah? Dagangannya kita laris bukan karena ilmunya kita, bukan karena masakan enaknya kita, bukan karena tempat strategis, bukan karena akhir pelanggannya. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Akhirnya mikirnya sedikit, oh iya. Akhirnya untuk mengendalikan pikiran kita yang sombong itu gitu loh. Begitu kita sudah memuncak, mulai perasaannya gede, mulai dasarnya gede, kita tenang kita ya. Oh ilmu orang, gede banget, akhirnya gede. Begitu perasaan pun hantem di Gusti Allah aja. Diterusakan semua yang lalu. Oh iya. Wala yaro siwa maliki, dia tidak akan melihat kecuali terhadap pemilik alam semesta, pemilik dirinya, pemilik semuanya itu Allah. Tujuannya mana? Karena manusia itu cenderung aduh kalau pangeran, cenderung kelalaian kalau pangeran bukan gue senang gue. Jadi kudu sekali-kali berkali-kali mau nangis. Sekali-kali kudu di pendot kudu di jewer. Ya kurang 6 astagfirullah. Iya. Jewer mau. Wow. Si gimana? Rubbama fatahalaka. Ini ya. Wala yamliku illa ma kana min tamlikihi wa kullu syai'in lahu tabi'un wa kullu lahu khadi'un. Karena seseorang itu tidak akan pernah bisa memiliki apapun kecuali sesuatu yang telah dihak milikan oleh Allah kepada dia.
Jadi kita orang duwe kekuasaan, kita kudu duwe anu, kita kudu miliki anu, kita kudu bisa tuku anu. Kecuali apa yang dimiliki kita itu adalah sesuai dengan takdir Allah. Allah pengen miliki anu nganggo sira, kali gane bisa, mana? Kecuali apa yang dimilikan oleh Allah kepada dia, pada kita. Kita tidak akan bisa memiliki apapun kecuali Allah akan memberikan milik itu kepada dia. Kecuali Allah akan memilikan itu kepada dia. Wa kullu syai'in lahu tabi, karena semua sesuatu yang ada di dunia ini semuanya akan nurut manut di Gusti Allah. Ya. Karena dengan Gusti Allah kabeh. Wes iki ganti sawak iki ndek si A, akhirnya ini kedol ini beret anu tukuningan gitu. Jadi semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dimiliki kita adalah sesuatu yang dimilikan oleh Allah pada kita. Bukan milik kehendak kita sendiri untuk bisa memiliki itu, bukan. Dimilikan oleh Allah. Jadi gampangannya memang kita orang bisa langsung kita genang-genang, bikin genang kita, aku juga gitu, orang bisa. Jadi sih bisa dimiliki di kita kok. Genang sirah ya, mana ilmu tamliku, ki genang sirah ya. Aja ki mah ki bayar genang sirah ya. Arne ilmu kana min tamlikihi. Kita tidak bisa semaunya diri memiliki sesuatu yang ada di muka bumi tanpa seizin Allah untuk memilikan itu buat kita. Mulanya anak istilah wong Jawa, tanah itu jadi milik-milikan ya mana ya. Kadang jadi kita duit ditawarkan kebun ya orang senang. Anak istilah, itu benar. Karena memang Gusti Allah bikin bayi nasir ya aja pun. Jadi memang kendalinya lumayan, kita ngusir aja. Bila tamu itu Rubbama fataha laka babal ta'at Hijmai Wa ma fataha laka babal qabul Wa rubbama qadu alaika bidhambi fakana sababan fil usul. Rubbama fataha terkadang buka sapa Allah laka ngusira babal ta'at ing lawan ta'at. Wa ma fataha hal orang buka sapa Allah laka kang sira babal qabul ing lawange diterima. Masyaallah. Wa rubbama qada lan terkadang nakaaken sapa Allah alaika ing atase sira bidak dilawan dosa fakana maka ana fa qada ane sababan dari sebab fil husul ing dalam tumeka ing Allah. Rubbama fataha laka babal ta'at wa ma fataha laka babal qabul. Terkadang Allah membukakan pintu buat kita ketaatan. Terkadang Allah menjadikan kita orang yang bisa taat, bisa sholat, bisa dibarengi zakat, bisa dibarengi sedekah. Akan tetapi wa ma fataha laka babal qabul, akan tetapi Allah belum membukakan pintu diterima buat kita. Ini mulai pergunaannya sopo ini. Aja toli kita ngadiran tukang lakoni amal taat, terus kita merasa jadi kekasih Gusti Allah. Karena terkadang Gusti Allah buka lawang taat, tapi dulu buka lawang qabul kan. Sebaliknya, wa rubbama qadu 'alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Dan terkadang Allah itu mentakdirkan seseorang, mentakdirkan hambanya berbuat dosa, akan tetapi kemudian hamba tersebut itu dijadikan oleh Allah sebab melakukan dosa tersebut menjadi orang yang sampai kepada Allah. Dengan dosanya dia merasa berdosa, dengan pelanggarannya dia merasa menjadi hamba yang hina. Akhirnya menemukan di situ kemuliaan Allah. Menemukanlah di situ di saat keterpurukannya dia menemukan kesejatian kehambaannya terhadap Allah. Mulai sih lebakannya semua orang sebut dia. Jadi memang bahasanya terkadang, ada terkadang berarti kan jarang. Memang umumnya Allah bukan taat, bukan qabul. Allah bukan danbu yang bukan murka, kan gitu ya. Allah nakdirakan waktu ditaat, yang kemudian dalam ketaatannya itu dia menjadi kekasih Allah, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah.
Allah mentakdirkan orang itu berbuat dosa, maka Allah juga mentakdirkan dia menjadi orang yang dimurka. Itu umum itu umum. Tapi ada yang tidak umum, mulai dari sombong. Bisa jadi terkadang Allah itu buka lawang taat, tapi orang buka lawang kabul masih tertutup. Artinya orang kebuka bagi Allah. Dia senang melakukan taat, dia senang melakukan ibadah, tapi hatinya ketutup, kekunci dari pintu-pintu ya, untuk Allah. Artinya dengan apa yang dilakukannya adalah berkat dari kemampuannya, ya, bukan ada dengan pertolongan dan pemberian Allah. Yang amal sombong. Jadi akeh wong taat ora sampai muncul, ora sampai tumekah usul ning arepane Gusti Allah. Karena apa? Karena kesombongannya. Akeh wong sing terkadang wong sing lakoni dosa anane wong mau nyampe ning ngersani Gusti Allah karena ngrasa inane. Jadi memang idealnya mungkin kita itu dari wong sing ngerasa ibadah kita itu dari wong sing ngerasa ina, ngerasa butuh ning Gusti Allah kelawan istiqomah melakukan ibadah, tapi tetap merasa ina, tetap merasa lakau dudu wong sing berharga, dudu wong sing utama gitu. Jadi DP ning Gusti Allah itu utama pun idealnya. Ya. Tanpa harus kita itu melakukan dosa, kita itu tetap merasa jadi wong sing berdosa. Idealnya kono. Kalau kita itu hanya sebatas bisa melakukan taat, tapi dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, dengan mendekatkan dirinya kepada Allah itu yang muncul adalah kesombongan, maka lebih baik kita melakukan pelanggaran kemudian kita merasa hina di hadapan Allah dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Karena sesungguhnya hamba itu hina. Posisi dimanapun hamba itu hina. Jangan sekali-kali merasa nyonya. Memang idealnya tetap merasa hina walaupun dalam keadaan ahli taat, ahli ibadah. Idealnya seperti itu. Tapi hati kepancing ya. Dengan kita wakal taat, dengan kita wakal ibadah, muncul sombongnya. Ya, panas madega. Tukang mengalah, tukang ya. Raka tidak. Akhirnya juga memang kita itu gampang kono hatinya ya. Hatinya mulanya perlu ngakai akan kumpul kalau ulama ngakai akan mau kena kalau yang soleh pun hampir aja kita terpancing ya kelawan ibadah kita. Akhirnya mana kayak iblis semua. Iblis itu dikongkon sujud di Gusti Allah, sujud hormat Nabi Adam orang dia kenapa? Karena merasa dirinya pakai ibadah dari Adam menjadi diciptakan. Kenapa kita sujud hormat? Jadi berawal dari merasa lebih baik. Iki si penyakit kedean itu merasa lebih baik. Kalau dengan ibadah, dengan taat kemudian kita merasa baik, merasa lebih baik dari yang lain, bahkan tidak mau sujud kepada Allah, hatinya. Kita ibadah sujud misalnya badannya kan? Kudu totalitas, ingin totalitas perasaannya, hatinya juga kita harus sujud, harus menghambakan diri kepada Allah. Ada sebatas badannya kita jengkelak-jengkelit tapi hatinya masih dekat. Masya Allah. Mulanya para wali itu nih Thariqat ulama dia ya, untuk menghancurkan, untuk meredam kesombongannya, dia sampai melakukan pelanggaran. Ya. Nah, Thariqat ulama dia di hadapan orang, di hadapan manusia, dia itu terlihat orang yang sangat hina sekali. Misalnya pegawainya sih hina, tukang apa masih hina, misalnya rombongan ke apa. Kira-kira di hadapan manusia itu dia itu bukan orang yang mulia, bukan. Gitu ya, untuk menekan kesombongannya. Yang benar-benar ibadah di pangeran tetap orang rasa lebih utama. Orang tua di kelawan merasa bahwa kita ahli swarga orang. Waduh, ahli swarga karena kita bersuara. Orang sama
Kalau dengan itu kamu muncul kesombongan, tidak usah. Lebih baik nongkrong di perapatan terus merasa hina kamu dibandingkan gue main. Tapi perkara bisa beli kelawan melakukan pelanggaran itu, kemudian kamu totalitas merasakan hina di hadapan Allah, hina di hadapan orang lain, yang kemudian kita tidak muncul kesombongan. Bisa beli. Lalu orang bisa berarti nyemblungakan dewekan ini lembah yang lebih merusak, lembah yang menjerumuskan, membinasakan kita. Jadi memang anak menuju torikot yang artinya biar kita ini merasa hina, biar kita ini tidak sombong, sehingga di hadapan manusia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan sesuatu yang memang di hadapan manusia itu hina. Sampai tangan benar dari mawala pira, di hikmah pira, anak wali, ya, amber aja sombong, saking pengen aja sombongnya, amber saking kepengen ina ngarepane wong, ambil mancel ning pangerane temenan, sampai tak ngelakoni nyolo. Tapi nyoloku orang kepengen selamat, orang kepengen kira-kira orang tangguh, memang kepengen ambil ketangguhan, sehingga kita diterang anduk ya, atau ambil lah. Dari teman tuh singkola anduk kan biasanya kan nyampur mana mene ya, bisa di Meksikana, bisa di Meksikana ya, tempat hadis ya. Ning padusan umumkah anak singkolan ya, di met di derene. Terus tinggu, wis tinggu kurang langsung rumah, sengaja dari apa? Jadi kalau sini jauh sih ngadu hilang geger, wah itu kita nggak di sini. Begitu mantu, kunes sama itu masih anak apa? Masih orang gitu, wah disewoti, nggak dicaci kamu saporete, prinus si Allah. Jadi sengaja, dia mau sengaja, amber kita undi, kok bisa beli mau? Saking kepengen amber aja sombongan, metu ngomong para wali sampai semua. Itu biasanya torikot apa? Namun kita orang bisa, bukan orang kuat turunku. Ya standar adalah standar. Artinya tetap kita dalam ketaatan, tapi kita tetap dalam keadaan ajak sombong. Daripada kita menjurumuskan dirinya di lembah hina, tapi kita orang bisa tani. Aku rek hina hina nih. Hari wali mah nglakoni ngono ku amber muncul orang sombongnya, ambil khudu karo pangerane, ambil khusyuk karo pangerane, ambil bener-bener ikhlas madep nih pangeran. Namun kita orang berpotensi ke situ dengan melakukan pelanggaran itu, ya orang usah. Orang bisa kita menjalankan mengenal angger bayi. Ya ada angger bayi yang berarti martabatnya rusak, harga dirinya hilang, angger bayi orang dari kekasih pangeran. Jadi tujuannya wali mah amber bisa dari kekasih pangeran itu sampai semuanya. Lamun kita sampai lamun mengorang kemudian tetap orang bisa jadi wali pangeran, orang usah. Paham saja, orang usah. Karena aneh. Ya paling beli, bukan paling beli. Ya kita mah kelawan ibadah aja sombong, kelawan ibadah aja sombong. Lakoni ibadah, lakoni taatan, merasa jadi wong paling surgawi deh. Oh usah, karena surga itu disombong. Kemudian melihat orang-orang yang ahli berdosa, menjustis bahwa dia itu ahli neraka. Enggak usah. Belum tentu kita sing ahli taat iki surga, kan sing ahli doraka apa? Neraka. Karena jadi terkadang pintu taat dibuka, pintu qabul ditutup. Terkadang dosa dibuka, lawang usul dibuka. Dosa ditakdirkan untuk seseorang, akan tetapi itu menjadi sebab musuhnya dia terhadap Allah. Karena hatinya wong beda-beda, ya, beda-beda. Terkadang gerentese wong itu merasa salah wong itu ketika memang wis jatuh, sejatuh-jatuhnya baru merasakan pertolongan Allah yang luar biasa, kehadiran Allah yang luar biasa. Di situ dia baru musuh. Kayak mungkin kita orang terjadi mungkin yang gini, yang berubah, datar, akeh, si mohon kok akeh. Mulane
Mulane aja gampang-gampang menjustis wong sing dosa kaya apa. Gede nih pelanggaran sing kaya apa berarti aja bisa-bisa kita ngomong seenaknya. Ya. Karena wong mati sing 90 sangat durung tobat langsung nyusul ila Allah, merasa hina, merasa langsung diterima ning pangeran jurung tentu. Bisa taat tinggal dina tapi hati namanya sopu. Ya. Orang pernah ngentes lawan istighfar karena orang pernah merasa salah mungkin, ya. Mungkin karena salah orang terlaluan sih, jadi merasanya orang salah, jadi istighfar itu yang biasa saja datang. Tapi wong salah ya, kemudian mengucapkan astagfirullahaladzim, itu langsung teng ya. Bisa lihat. Jadi kepengen istighfar astagfirullahaladzim. Druk-druk awaknya nih, sok druk-druk sok wedi-wedi nih, karena sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa. Tapi lawan pelanggaran pun terus istighfar biasa-biasa, baik ora usah. Artinya itu makan kadung, orang yang kadung ditakdirkan dirinya sudah melakukan pelanggaran itu, kali gani bisa lo gawe sebab langsung akhirnya tersentuh di ayat-ayat itu. Kayak sahabat Umar itu awal tobatnya kan begitu merona adine maca surat Toha ya. Maunya sih, wah preman gede ya sahabat Umar. Dari sahabat Umar, Muhammad siapa sih? Ini gawa ajaran baru, gawa agama baru. Ini kayaknya urusan agama, wani-wani ini gawa agama baru, mengalahkan pangeran ayat. Tepatnya ini bocah. Terus gawa pedang. Barang ninggalan anak sahabat semua mau mari ngeladeni Muhammad ika diniran di Kusmani Islam sudah ngurusin Muhammad. Adiniran ini ngurusi. Awalnya. Boleh panik peninggalan itu tidak. Barang tekan umay adini. Ya. Lagi baca Quran. Begitu lagi baca Quran sebelum abang ini kita abang ini harus ngomong sewot-sewot. Kurang lebih dibalakan, diteplukakan, dimetmani, terus anggar maca. Itu biinilah kelawan kesalahan itu yang kali gani pangeran upaya musul ya ningatin. Kelawan sentuhan ayat itu langsung sahabat Umar tobat. Kuangan kalam seindah ini, laka kalam si seindah ini laka. Lamun duduk kalamnya dan si luar biasa. Bawaan kan dari mulanya perlu nih nikahnya kayak gitu. Bahwa fatahala bab ta'at wa fataha bab qabul wa qawmu alaihi bidam di bawah sababan yang musuh itu perlu nih kita orang sombong. Karena kabeh sing ngrasakaken iku Gusti Allah. Sapa bae sing bakal tumekan ngersani Gusti Allah, sapa bae sing bakal oleh nikmat anugerah gedean sing Gusti Allah, ya Gusti Allah sing ngarep. Dulu kekarepannya kita, kelawan taat kita parek karo Gusti Allah, kelawan taat kita usul karo Gusti Allah ora. Ya. Ngene ora sombong. Jadi seakan-akan nggambarane orang yang dalam ketaatannya dengan ibadahnya kemudian dia bergaya bahwa dirinya orang yang paling dekat, itu seorang orang seakan-akan bagaikan karyawan yang sok baik di hadapan bosnya, yang kemudian dia merasa orang yang paling dekat dengan bosnya. Padahal kan belum tentu bosnya lah ya sirawakan nikah mereka anunya sirah orang tulus orang tulus menggawe tulus, kalau menggawe orang tulus kan beda. Orang tulus mah juga sih, ya karpe orang di gue madega potongan ira ku menggawe madega lah sepuluh derek lah. Beda sih kalau wong sing sama sekali enggak ada keinginan dekat dengan Allah, tapi begitu pelanggaran merasa salah, tapi begitu merasakan tersentuh dengan kehebatan Allah, tersentuh dengan kekuasaan Allah, dia langsung menghadap dengan Allah totalitas ada gitu. Dan langsung itu Allah sorot begitu model begini malah justru Allah mene kan ya
Kan sing kepengen parek dengan capernya dia tolak. Tapi wong sing tulus menggawene ini. Begitulah kurang lebihnya. Orang kalau tuh kini si caper ini ngerasa dengan baik apa dengan kerjanya, dengan kedekatannya merasa paling musik paling pakal, bos terus petantang tenteng dengar panai karyawan sejeneka. Bukan itu yang Allah pilih, malah justru orang yang merasa bersalah, orang yang merasa kita itu tidak layak dekat dengan bos, tapi menghormati waktu, menghormati pekerjaannya. Begitu melakukan kesalahan, dia merasakan salah yang sebesar-besarnya, malah dia yang akan menjadi sorotan ini, kan itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita jangan sekali-kali dengan ibadah kita, dengan taat kita menjadi orang yang super, menjadi orang yang paling utama, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Karena belum tentu dengan perasaan itu malah justru Allah merasa jauh dengan dia. Semangat mau senggula, moga-moga apa segala sampaikan kata manfaat, moga-moga Allah apa segala sampaikan kata faedah, kata barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mantan, rahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud mau sih. Majikan. Loh, Oh, Pak Haji. Di rumah, di rumah. Yes. Bukan rumah. Rumah orang tua. Rumah dong rumah. Jangan aja. Bibar kah bibar? Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbana lakal hamdu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tutahhiruna biha min syarri ma ta'amuna biha wa ta'amuna biha Allah sana tabitin dengan dunia wal akhirah. Allah mustaqim bil iman wa bin nabi taufiq wa bil ma'ruf wa mustaqim bil ijabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana min syakki wa syirki wa nifaqi wa riyah wa lisanan laki wa ghibati wal haram wa lisanan sinan sudura. Allahumma rabbana batik mustajabah wa ilal khairi qadibna wa syarri ba'ina rabbi zidna ilma wa zidna fahman. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi.